warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua di penghujung malam yang telah datang ini dan sebelum perhelatan besar pemilihan Presiden PPI Turki. Di sini telah hadir salah satu calon Presiden PPI Turki yang bernama Mas Budi Sugandi, dan di sini kita akan mencoba mewawancarai beliau bagaimana visi dan misi beliau selanjutnya. Selamat datang Mas Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan saya dulu menyapa sahabat-sahabat ke Turki, karena setelah menyapa melalui tulisan, mungkin via video. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya Budi Sugandi. Saya sekarang di Marmara University, jurusan Pendidikan Matematika. Salah satu calon kandidat PPI Turki. Jadi ada 3, saya calon kedua. Selain itu ada Mas Hari dan ada Mas Yaumil. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fawaz. Mengapa saya mencalonkan sebagai ketua PPI Turki? Sebenarnya ini bukan kemauan saya sendiri untuk maju ketua PPI Turki, tapi kebetulan saya kebetulan Tomer di Samsun, dan ada beberapa kawan di sini. Kita masih terjalin komunitas. Ada juga kawan-kawan yang di Istanbul, karena saya sekarang di Istanbul, dan kawan-kawan di kota lain yang meminta saya untuk maju. Dan itu meminta memang ada yang serius secara keorganisasian, ada juga yang bercanda begitu. Awalnya saya tidak ada minat sama sekali, karena saya pikir masa itu sudah habis, karena saya sudah saya habiskan untuk aktivitas seperti itu. Saya ingin S2 ini fokus di kuliah. Cuman ada semacam panggilan ketika melihat situasi kondisi PPI Turki seperti ini, seperti yang Mas tanyakan. Saya merasa terpanggil untuk menerima tawaran di teman-teman untuk maju sebagai ketua PPI Turki. Melihat dan juga kita perlu membuka diri juga bahwa PPI Turki masih baru terbentuk. Artinya sesuatu yang baru itu membutuhkan proses dimanapun itu. Kita lahir jadi anak-anak, remaja, dan tua. Begitu pula juga ada ulat, kepompong, dan juga kupu-kupu. Semua ada namanya proses. Tidak mungkin ada yang namanya itu instan. Nah, kemudian tentang PPI Turki saat ini, saya melihat memang masih perlu perbaikan banyak untuk ke depan, karena saya melihat semakin tahun banyak orang yang datang ke Turki untuk belajar, dan S1, S2, S3, dan mereka butuh fasilitas, tidak hanya untuk mohon maaf nih, ribut-ribut di Facebook atau mungkin bersilah pendapat yang sebenarnya bisa diminimalisir dan dialihkan kepada kegiatan yang positif. Nah, itu yang saya ingin bawa di PPI Turki. Kenapa saya maju sebagai calon PPI Turki? Itu wajar, karena setiap orang punya kepala yang berbeda. Jadi kalau saya Mas, wajar dong ada pendapat. Apalagi ada mau doktor, master, mau S1, saya pikir itu hal yang wajar. Cuma masalahnya ketika kewajaran itu dituangkan dalam hal perdebatan yang tidak berujung, itu akan berdampak negatif, saya pikir. Nah, yang pertama menurut saya memang solusi terbaiknya itu adalah dari masing-masing personal. Jadi kita menurut saya harus tahu diri dong. Oh, kita ini hidup di sini bersama. Misal seorang punya jamaah, ada jamaah lain, mungkin ada juga yang masih independen. Harus saling menghormati antar jemaah tersebut. Nah, itu yang utama menurut saya. Kemudian yang kedua menurut saya adalah harus ada penengah di situ. PPI Turki di sini saya pikir mempunyai ruang untuk menjadi penengah ketika suatu masalah itu terlalu terbang tinggi-tinggi. Harus ada penengah di situ yang harus menyelesaikan itu. Saya melihat memang tatap muka itu penting. Jadi oke lah kita Skype sekarang, itu zaman kemarin boleh. Tapi zaman sekarang, ketika saya
mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk menjadi presiden PPI Turki untuk tahun ini, saya pikir wajib ada itu perkumpulan orang-orang pintar dalam satu atap. Selain kita berbagi gagasan, kita juga bersilaturahmi, itu yang penting. Harus ada pertemuan secara tatap muka selain melalui media massa, jaring sosial dan lain-lain. Itu menurut saya, Mas. Ya, harus 3 hal yang perlu diperdalam. Yang pertama adalah tentang internal PPI Turki itu sendiri. Jadi artinya begini, kita harus solid di dalam PPI Turki itu sendiri dari sisi kepengurusan dan juga planning untuk 1 tahun ke depan. Saya mendapatkan pesan dari Gudubes, walaupun tidak secara langsung, dia bilang sebelum acara kegiatan berlangsung tolong serahkan list kegiatan beserta dana yang ingin digunakan sehingga kan bisa bantu. Kemudian juga kalau kita lihat di Istanbul ada KJRI sekarang. KJRI artinya untuk memperkuat internal itu sangat kuat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus memanfaatkan link keluar. Misal di Indonesia, saya kemarin bertemu dengan salah perkumpulan mahasiswa, perkumpulan pengusaha yang ada di Indonesia. Mereka ada program di Turki, di Istanbul, untuk menyampaikan bisnis mereka kepada bisnismen orang Turki. Jadi ada bisnis Indonesia menyampaikan ke bisnismen Turki. Kebetulan saya diminta untuk menerjemahkan. Pada sebab itu saya malah jadi mempresentasikan, karena dia bahasa Indonesia, saya sampaikan melalui bahasa Turki karena keterbatasan bahasa. Jadi saya sampaikan itu dan mereka senang dengan pertama senang dengan produk, dan mereka senang dengan setelah saya sampaikan itu mereka tertarik untuk mengadakan kerjasama. Nah, di situ saya diminta untuk menjadi distributor. Jadi distributor untuk bisnis itu. Nah, ini menurut saya memang nggak ada hubungan, cuman link-link seperti ini yang perlu kita ambil. Itu balik lagi ke waktu saya di Jogja dulu. Saya sangat dekat dengan orang-orang Kemenak karena saya di UIN Jogja. Saya beberapa kayak dosen saya kan mereka juga aktivis, maksudnya pejabat di Kemenak. Artinya link-link seperti itu yang harus dimanfaatkan oleh PPI Turki agar kegiatan itu terbackup dengan baik. Oke, dana bukan segalanya, tapi kalau ada dana, kenapa tidak? Itu. Kemudian yang terakhir, Mas, yang ketiga adalah PPI Turki itu adalah bagian dari PPI dunia. Artinya PPI Turki ada PPI Jerman, Australia, dan selanjutnya. Saya berkomunikasi dengan koordinator PPI dunia, Mas Zulham Effendi. Saya sampaikan tentang saya bagian dari PPI Istanbul. Saya bilang PPI Istanbul berencana mengadakan seminar internasional. Saya bilang ke depan saya butuh sharing dari mas-mas yang pernah mengadakan untuk berbagi ke PPI Istanbul sedang mengadakan. Dan Mas Zulham menyambut positif kegiatan itu. Artinya apa? Kita harus juga membuka cakrawala kita ke PPI. Kita harus tahu dong sebelah sini, ada PPI mana, itu harus kita perkuat. Itu yang saya rasa. Menutup, tehnya juga udah habis, kopinya udah habis. Jadi begini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya pemerintahan terpilih pastinya itu adalah yang terbaik dan perlu kita dukung. Yang kedua adalah tentang isu-isu bahwa ada ketidaksehatan dalam hal pemilihan dan lain-lain. Tapi kita belajar. Oleh sebab itu, saya mungkin menghimbau dan juga memberikan saran untuk menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya untuk PPI Turki yang lebih baik. Salam dari saya. Ya, mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Mungkin kita akhiri sampai sini pertemuan kita dengan salah satu calon presiden PPI Turki. Kita akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.